dan itu justru jadi peluang untuk akhirnya orang-orang yang belum punya pengalaman itu bisa mencoba. Perusahaan yang harusnya jadi ruang profesional malah jadi arena relasi personal gitu. Iya. Lagi-lagi ordal. Lagi-lagi apa? Ordal kunci dari semuanya. Perusahaan cenderung lebih percaya pada kandidat rekomendasi internal karena dianggap lebih aman dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalian pro atau kontra terhadap pernyataan tersebut? Kalau saya sih lebih ke sepakat ya sama pernyataan itu. Kenapa? Karena rekomendasi internal itu kan ada karena ada yang mengajak. Jadi orang yang mengajak atau yang merekomendasikan itu juga pasti sudah mempertimbangkan kenapa dia merekomendasikan orang tersebut gitu. Pasti dia juga udah tahu dong sama kinerjanya dia, terus mungkin dia udah pernah magang atau etos kerjanya itu kayak gimana gitu. Selain itu juga orang yang merekomendasikan juga kan membawa nama baik dia sendiri gitu kan, sebagai yang mengajak. Jadi kalau semisal dia ngajak orang sembarangan, masukin orang sembarangan ke perusahaan, reputasi dia dipertaruhkan juga. Kalau dari gue sendiri gitu ya, kalau misalkan semua pekerjaan didasarkan kepada kenal orang dalam, kayak gitu, rekomendasi nih, misalkan kayak gue punya rekomendasi si A buat dimasukin ke kantor kita gitu. Terus apa gunanya lowongan kerja yang sudah disebarkan? Jadi kalau perusahaan itu kan tetap ada yang namanya pembukaannya atau lowongan pekerjaan tuh, dibuka lowongan pekerjaan. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka tuh udah punya nama-nama siapa yang kira-kira akan ditarik gitu ya dari rekomendasi internal itu. Tapi dia juga nggak menutup untuk orang itu untuk daftar gitu loh. Justru itu malah jadi pembanding di perusahaan ini. Kira-kira orang yang direkomendasikan dengan orang yang baru mendaftar itu mana kualitas yang bagus. Justru perusahaan itu punya dua penyaringan gitu. Dari pertama penyaringan dari orang yang direkomendasi, kedua penyaringan dari tahapan dia masuknya. Jadi kan pasti ada dong seleksi wawancara, terus tesnya segala macam yang orang yang direkomendasikan juga kan biasanya ikut tuh. Jadi nggak langsung tiba-tiba masuk terus tiba-tiba jadi gitu kan. Pasti melewati tahapan itu juga. Sebenarnya lebih ke akses informasinya sih. Sebagian besar yang kita temui kondisi orang dalam ini sebenarnya bukan semata-mata negatif gitu ya, tetapi itu yang jadi akses informasi. Jadi orang-orang yang mungkin disebut sebagai memakai orang dalam itu nggak selamanya langsung masuk langsung dimasukin ke jabatan tertentu, enggak. Mereka dapat informasi lebih dulu atau informasi lebih rinci yang mungkin nggak bisa diakses secara publik. Kemudian mereka tetap mengikuti seleksi-seleksi internal yang ada. Jadi lebih pada sistem dari perusahaannya tersebut tuh gimana. Kalau misalnya sistemnya transparan, sistemnya akuntabel, itu nggak bisa orang-orang dalam yang akhirnya direkomendasikan itu nggak selalu akhirnya keterima. Tapi kan dengan tadi yang lu sebut kayak dia lebih tahu duluan tentang rekrutmen, jadi bisa mempersiapkan hal-hal itu sebelumnya. Otomatis berarti kayak gitu kan nggak fair dong. Maksudnya walaupun dibilang perusahaan terbuka atau apa, tapi tetap aja dia udah bisa mempersiapkan itu lebih dulu. Kasian dong sama orang-orang yang sebenarnya dia kualifikasinya bagus nih, tapi dia nggak dapet info lebih dulu. Terus juga kenyataannya menurut gua kalau yang dari orang dalam itu dari perusahaan pasti bakal lebih percaya, mau dia buka rekrutmen 2 penyaringan lah atau gimana, tetap aja pasti biasanya rekomendasi lebih masuk dulu. Terus kalau misalnya nih ada yang lulusan SMA terus dia nganggur, terus karena sahabatnya atau saudara jauhnya punya pekerjaan, nah karena kasihan jadinya si yang lagi pengangguran itu dipekerjakan di situ.
Itu kan lewat ordal juga. Nah itu sebenarnya jadi peluang untuk orang-orang yang belum punya pengalaman akhirnya punya pengalaman. Kita tahu kalau misalnya kita mau mendaftar lowongan tertentu itu suka ada kualifikasi yang harus sudah punya pengalaman 1-2 tahun. Nah sementara belum semuanya punya pengalaman dan itu justru jadi peluang untuk akhirnya orang-orang yang belum punya pengalaman itu bisa mencoba. Paling nggak kalau misalnya ada satu hal tertentu yang mungkin nggak sesuai atau apa, ada namanya evaluasi dalam perusahaan tersebut. Jadi ada perbaikan. Iya sih, tapi kalau misalkan suatu perusahaan gitu ya menerima pekerja dan lebih mempercayai ordal dengan alasan untuk memberikan pengalaman kerja pertama, itu kayak nggak masuk akal deh. Kayak lebih Berarti nggak adil dong, Iya, nggak nggak adil kesetaraan sama Iya. orang-orang yang usaha sendiri gitu. Adanya titipan ordal bikin lowongan kerja cuma formalitas saja, karena kursinya sudah diamankan untuk kandidat khusus. Ini berpotensi memperburuk ketimpangan kesempatan kerja. Kalian pro atau kontra terhadap pernyataan tersebut? Gue setuju sih, karena kalau lewat ordal itu ibaratnya lu udah diamanin nih kursi buat lu. Jadi kayak lu walaupun dibilang tadi masih ikut seleksi, interview gitu, tapi itu cuma formalitas lu. Sebenarnya kan kursi lu udah diamanin, tetap maksudnya ikut seleksi, tapi kan nanti udah pasti lolos gitu loh, karena lu lewat ordal kayak gitu. Misal nih orang yang direkomendasikan ternyata kinerjanya buruk, nah kan berpengaruh ke si ordalnya itu juga. Nah, maka dari itu kan orang dalam, istilahnya orang yang akhirnya merekomendasikan itu, dia punya hak dan kewajiban atas apa yang dia rekomendasikan, dan nggak mungkin dia merekomendasikan orang yang ya udah aja gitu. Pasti dia punya kualifikasi tertentu kenapa akhirnya dia merekomendasikan, karena itu kan jadi tanggung jawab dia. Kalau misalnya emang ternyata tadi dibilang kinerjanya akhirnya buruk, itu mempengaruhi bagaimana dia di perusahaan kan. Oke, tapi gue membantah hal itu sih. Karena gini, gue pernah baca suatu berita, ada kasus perselingkuhan, yang dimana ternyata selingkuhannya ini tuh sama suaminya satu kantor, yang dimana selingkuhan ini ternyata dimasukin sama suaminya, karena si suaminya ini tuh punya jabatan yang jabatan yang gak terlalu tinggi, tapi dia dengan semena-menanya memasukkan si selingkuhannya ini. Itu kan berarti sama aja bahwasannya si selingkuhannya ini dimasukkan ke tempat kerja tersebut direkomendasikan oleh orang dalam. Orang dalamnya siapa? Si suami itu. Kalau itu sih udah masuk ke salah penyalahgunaan wewenang ya, kalau itu. Karena kan berarti perlu ada evaluasi dari perusahaannya. Karena kalau untuk rekomendasi atau pemegang kursi yang tadi disebutkan itu kan sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau orang yang direkomendasi ketika emang dia nggak mampu atau kualifikasinya belum sesuai sama perusahaan bisa digantikan gitu. Karena dia tuh cuma megang 1 poin plus gitu dibanding yang lain. Ya, tapi kan itu teorinya ya. Maksudnya kita berbicara seperti teori seperti itu, tapi kebanyakan di lapangan itu malah kebalikannya. Gitu loh. Ada juga berita lain gitu ya, saya lupa entah ini di suatu sekolah atau suatu kelurahan. Tadinya ada salah satu anggota yang dia itu sudah bekerja sangat lama, yang udah punya prestasi, tapi langsung digantikan posisinya oleh siapa? Oleh anggota keluarga yang memiliki pangkat lebih tinggi di sekolah atau di kelurahan tersebut. Nah itu kan sama aja berarti. Kalau gitu kan berarti itu udah masuknya nepotisme dong. Jadi kan mana kan untuk ordal nih kita benar-benar harus sebagai yang merekomendasikan kita tuh harus berdasarkan etika dan berdasarkan dengan kompetensi dia gitu. Rekrutmen hasil ordal berisiko membawa orang yang tidak siap kerja masuk ke posisi penting dan menurunkan performa tim. Kalian pro atau kontra terhadap pernyataan tersebut? Kalau gue sendiri pro ya dengan pernyataan tersebut, karena gue pernah bersekolah di suatu sekolah yang dimana petinggi sekolah ini tuh terlalu mempercayai lulusan suatu universitas kayak gitu. Jadi setiap lulusan universitas yang masuk ke sekolah gue langsung diberikan posisi yang tinggi. Contohnya kayak kepala bagian kesiswaan atau contohnya kayak kepala bagian apa gitu misalnya. Dan karena memang belum memiliki pengalaman, jadinya ketika dia mengatur bawahannya gitu, ada kebingungan seperti itu. Padahal tuh ya ada yang lebih memiliki potensi yang lebih gitu, tapi karena nggak memiliki embel-embel lulusan dari universitas tersebut,
jadinya nggak dipakai. Ya kayak kan kita tahu ya, segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang negatif, maka akan berakhir dengan negatif. Nah, ini tuh ordal-ordal ini udah jadi budaya yang emang memperlemahkan sistem gitu loh. Sistem ini kalah sama si ordal. Ya, memang sih itu konotasinya negatif ya. Tapi kalau dari lu kan itu sebenarnya sih lebih kesalahan manajemennya, lebih kesalahan perusahaannya atau kak atasan lu yang ngapain fresh graduate tiba-tiba jadi punya posisi lebih tinggi. Harusnya kan belajar dulu cari pengalaman lu di posisi staff dulu, mulai merangkak baru ke atas gitu. Kalau kayak gitu kan udah aneh aja keputusan dari leadershipnya aneh-aneh. Ya karena karena kedekatan dia percaya padahal kinerjanya belum tentu bagus. Sebenarnya kalau secara resiko, oke, itu pasti punya resiko yang lebih besar untuk akhirnya membuat performa tim itu jadi buruk gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk akhirnya dapet yang bibit-bibit unggul itu, yang mana mereka pasti merekomendasikan orang-orang yang kelihatannya berpotensi. Kelihatannya. Proses seleksi kan pasti kan orang ketika mengikuti proses seleksi yang dilihatin pasti yang bagus-bagusnya. Oh, aku suka ini nih, aku bisa ini. Tapi ternyata ketika udah ada di lapangan kinerjanya buruk kan itu Gimana? di Siapa mau tahu individunya masing-masing. Nih, kalau misalnya kita seleksi, contohnya kayak gue sendiri, gue pernah seleksi kerja dengan HRD, beberapa HRD. HRD itu tuh kalau misalkan kita seleksi kerja pasti ngajak kita ngobrol, mata kita lihat ke keseriusan kita dan kepercayaan diri kita ketika kita berbicara kayak gitu. Dari situ aja orang tuh bisa menilai, oh ini orang kompeten gitu. Jadi tanpa kita pakai orang dalam pun ya bisa kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada statement yang dimana bilang adanya orang dalam, terus suatu rekrutmen direkomendasikan oleh orang dalam melemahkan atau menurunkan kinerja suatu tim, itu pasti ada yang kayak gitu. Contoh realita di kenyataannya banyak gitu, kenyataannya banyak yang seperti itu. Kalau udah masuk, kalau orang tergantung orangnya lagi, bisa jadi pas emang dia rekomendasi masuk bagus kinerjanya. Cuma kan kita balik ke sistem, otomatis sistem aja udah salah loh dari ordal gitu. Masa kita mau menormalisasikan hal yang memang salah gitu loh. Budaya ordal bikin kantor berubah jadi taman bermain keluarga dan geng pertemanan, alih-alih tempat profesional. Kalian pro atau kontra terhadap pernyataan tersebut? Sebenarnya ini bukan based on true story banget, cuma cerita dari saudara yang emang dia udah kerja. Dia ngerintis gitu sebelum masuk kerja dunia kantor yang sekarang. Terus dia masuk kantor swasta gitu. Dia masuknya emang bener-bener apply sendiri karena emang dia lihat lowongan kayak, oh dia ada lowongan nih untuk bagian apa ya waktu itu lupa. Dan pas masuk awal-awalnya kerja oke-oke aja, terus lama-lama kayak kok makin dilihat kayaknya antara lingkungan itu iya nggak sehat karena dia bener nih kerjanya, tapi yang dibelain tuh si orang ini, dan ternyata adalah dari orang itu tuh saudaranya dia, itu tuh saudaranya, atasannya tuh siapanya, kakak iparnya, ternyata pas semuanya tuh ya udah sekeluarga gitu. Jadi kayak perusahaan yang harusnya jadi ruang profesional malah jadi arena relasi personal gitu. Itu sih tadi kan kita sempat singgung evaluasi perusahaannya, itu sih perlu ada evaluasi ya di situnya, karena kan kalau emang lingkungannya udah kayak gitu berarti kan ada kesalahan di dalamnya gitu loh. Itu berantakan itu manajemen kalau semua kayak gitu. Tujuan awalnya juga udah salah. Iya. Berarti kalian pro dong sama kita bahwasannya ordal itu tuh harus Iya. Nepotisme itu baik kalau udah keluarga. Iya. Itu Tapi kan ordal juga mengandung nepotisme. Iya. Ada perbedaan. Apa tuh Sama dong. bedanya apa? Sama. Apa bedanya ordal dan nepotisme? ordal kan orang dalam kan rekomendasi gitu. Kalau nepotisme kan itu berarti menguntungkan keluarga, teman dekat, terus sahabat. Ordal juga menguntungkan pribadi, memanfaatkan Tapi kan kesempatan yang basisnya itu loh, basisnya itu harus ada keterampilan dia, kompeten apa enggak, terus ada harus peduli dengan etika dan moral. Kalau balik ke pengertian orang dalam itu sendiri, sebenarnya orang dalam itu kan cuma sebagai kata-kata yang akhirnya muncul di kehidupan sehari-hari. Istilah praktiknya itu udah dari zaman lama, yang sekarang akhirnya disebutnya sebagai orang dalam. Sebenarnya kalau poin positifnya adalah di koneksi itu sendiri kan, di relasi lah ya. Nah, kalau misalnya nyebutnya semua hal orang dalam itu dijadikan sebagai konotasi negatif, ya itu kan berdasarkan yang terjadi, berdasarkan faktor sosial dan ekonomi yang menjadi
akhir lah yang kelihatannya gitu lah, sehingga kalau misalnya disangkut pautkan antara orang dalam dan nepotisme Itu nggak kita mah nggak emang nggak nyambung setuju gitu. sama nepotisme. Ya kalau Iya. nepotisme udah pasti semua orang nggak akan setuju. Bukannya ordal itu istilah kayak bahasa gaulnya nepotisme nggak Iya. sih? Ordal itu mengundang. Ordal itu awal dari nepotisme. Ordal itu awal dari nepotisme. Lagi-lagi ordal. Lagi-lagi apa? Ordal kunci dari semuanya. Segala sesuatu yang negatif bakal balik ke negatif. Sebenarnya kita semua tuh nggak jauh-jauh dari ordal. Iya, benar. Iya, cuma kita nggak boleh menormalisasi. Iya. Nah, itu kita harus emang nggak dirubah sih, menormalisasikan. Tadi kan kita udah bilang kita setuju ordal dengan tanda kutip kalau emang itu rekomendasi internal berdasarkan kompetensi yang emang udah sesuai Dan sama tidak digunakan sebagai Iya. penyalahgunaan. Ordal, koneksi, dan relasi dianggap bukan curang karena nggak semuanya didapatkan dengan mudah. Ada yang bangun networking bertahun-tahun, bukan privilege instan saja. Kalian pro atau kontra terhadap pernyataan tersebut? Kalau aku sih pro ya, karena memang itu ada sebuah relasi koneksi itu kan dibentuk gitu, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu. Itu kita buat, kita berteman dengan siapa, kita berrelasi dengan siapa, itu semua itu terbentuk bertahun-tahun hingga akhirnya ada kesempatan, ada rekomendasi dari teman-teman itu untuk akhirnya kita dapatkan kesempatan tersebut. Itu sesuatu yang kita bangun dari awal dan itu adalah modal sosial, sama dengan uang, sama dengan pendidikan atau ilmu, itulah modal. Jadi itu bukan sesuatu yang turun dari langit gitu. Jadi makanya gue pro banget sih dengan itu. Kalau menurut kalian gimana? Realitanya sih yang namanya ordal kayak gitu-gitu sekarang instan sih. Maksudnya mau masuk kemanapun, mau masuk kerja kalau pakai ordal butuh bayar langsung masuk. Di lingkungan gue juga mengalami tetangga gue. Anaknya nggak keterima sekolah di mana-mana. Mamahnya udah kayak kalang kabut, udah kayak hopeless lah mau sekolah di mana lagi nih anak gitu. Akhirnya dia bayar ordal, jadi anaknya langsung masuk dari pintu belakang gitu. Nah, itu kan berarti bukan semerta-merta ordal, itu kayak bayar berarti masuknya bisa ke praktik suap, praktik calo lah istilahnya. Kalau tapi kan misalnya- ordal emang kayak gitu. Makanya nggak selalu kayak gitu. Kalau yang tadi lu maksud itu networking, lebih ke koneksi, lu membangun koneksi berhubungan sama si A, si B, si C biar dapat informasi. Ya kalau koneksinya itu ada di perusahaan tersebut ya sama aja ordal dong kalau kayak gitu. Iya, kita nyebutnya kayak gitu. Kalau Kayak misalnya gitu. kan dasarnya dari orang dalam itu adalah relasi itu sendiri, terus akhirnya dapat statement negatif gitu ya, akhirnya disebut sebagai orang dalam itu punya statement negatif, padahal nggak semuanya kayak gitu. Networking, terus relasi yang akhirnya dibangun, yang mungkin kita akhirnya bisa masuk instansi tertentu atau masuk organisasi atau perusahaan tertentu, itu karena ternyata orang tua kita itu udah punya relasi yang banyak, sehingga nih anaknya si ini nih bisa nih akhirnya dia diterima atau bisa akhirnya dia masuk seleksi yang ada. Ya berarti curang dong itu. Nggak Nggak curang dong. nggak Karena melihat itu kan usaha. networking. Tadi nggak saya bilang usaha. adalah di seleksinya itu sendiri ada usaha tentunya. Enggak, Usaha dari kalau di sebelumnya. ordal itu enggak masuk ikut seleksi. Dia langsung aman, kursinya Iya, diamankan. pokoknya kalau misalkan orang dalam ini, tolong ini anak gue masukin Iya, ya ke masukin. sini ya nih uang nih. Iya fix udah katanya pasti. kata si ordal. Iya, Iya, tenang fix aja. udah. Pasti gitu kalau ordal kebanyakan. Itu Ordal itu oknum yang negatif. bermasalah itu. Itu adalah ordal yang tidak sehat. Coba kalau tidak sehat, Iya. coba dari tadi Tadi kita ordal yang tidak sehat. sehat tuh kayak gimana sih? Coba ada Iya, contoh. orang dalam yang sehat itu gimana? Orang dalam yang sehat tuh Orang gimana? dalam itu kayak gimana Ordal, sih? calon, networking, relasi beda tuh sama ya? Iya. Itu Beda ya- nggak sih? Apa? Kalau menurut gue sih beda. Wah. Menurut keyakinan gue ordal, koneksi, networking itu beda. Iya, kalau ordal tuh kan apa ya? Benar kata Alia gitu. Ordal itu sekarang udah di labeli hal negatifnya emang negatif gitu, kebanyakan ordal gitu. Gini loh, suatu statement itu nggak bakal mungkin kita labeli negatif kalau misalkan nggak banyak kejadian atau nggak banyak kenyataan di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan seperti apa. Gue pernah dengar cerita dari temen gue. Dia pernah ngomong gini, gue nggak bisa nih masuk ke perusahaan ini soalnya sekarang om gue udah nggak boleh masukin orang lagi. Coba itu namanya apa? Kalau bukan ordal. Terus tadi dia Berarti dia nggak percaya diri sama kemampuan dia kalau kayak iya. gitu. Buat apa dia, kalau dia percaya dia kualifikasinya oke, kenapa dia butuh rekomendasi? ordal. Kenapa dia- Iya. Kenapa butuh ordal? Nah itu berarti bagus dong, perusahaannya itu udah bagus. Perusahaannya itu udah sadar, udah aware gitu. Dengan ini udah nggak baik, karena itu ada ordal yang tidak sehat. Coba ordal sehat kayak gimana?
Gini. Tidak sehat. Itu Coba kasih tahu sehat tuh kayak gimana? tetangga saya. Gimana? Tetangga saya tuh kan fresh graduate tuh, baru lulus kuliah. Terus dia mau daftar lah daftar di salah satu sekolah gitu kan. Emang sekolah itu tuh kayak sekolah yang masih oke gitu. Kalau ada rekomendasi dia bakal mengutamakan rekomendasi. Tapi tetap tetangga saya ikut wawancara, tes segala macem. Tapi ya itu yang tadi kita bilang, rekomendasi ini kan berarti dia udah tahu tetangga saya ini orangnya kayak gimana gitu kan. Makanya dia percaya dan dia mau untuk ngebantu buat masuk ke sekolah itu gitu kan. Gitu, itu yang maksud kita rekomendasi yang networking yang kayak gitu. Ya, dan kita pun juga pasti semua orang pernah menggunakan ordal ya. Tapi dengan maksud tujuan tertentu agar mempermudah gitu kan. Tapi dari saya sendiri tidak melumrahkan hal itu terus-menerus terjadi gitu. Karena bisa merugikan pihak lain ya yang emang benar-benar dia pure punya kompeten, potensi tapi nggak punya ordal, nggak punya relasi gitu. Iya, jadi menurut saya orang dalam itu adalah sesuatu yang netral, yang mana yang menentukan adil atau tidaknya adalah sistem yang mengelolanya. Kalau menurut saya ordal itu boleh aja. Yang penting basisnya itu adalah kompetensi dan etika profesional.